Halo, selamat pagi Bapak Ibu semua yang saya kasih. Shalom. Eh, Kali ini saya hadir di part yang 33 terkait varian baru yang namanya LSEC kayak gitu. Karena minggu lalu ada beberapa korban, dia sempat menghubungi saya kayak gitu. Itu kenapa saya bilang true story, karena ini memang kisah nyata seperti itu. Dan si korban juga cerita panjang lebar seperti itu ke saya terkait dia mengalami hampir sama. Strateginya itu dengan konsultan, dengan marketing, dengan kondisi diajak ke grup, itu banyaklah istilahnya seperti itu. Nah, tetap saya selalu sampaikan, saya terima kasih buat bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah komen seperti itu di channel saya, baik itu sharing terkait pengalaman atau mungkin saran dan masukan atau kritik pun juga monggo silahkan. Karena terus terang saya membangun channel ini baru, memang saya buat channel ini baru dengan tujuan menyadarkan banyak orang kayak gitu, kalaupun dia yang sudah masuk ke dalam tradingnya seperti itu. Kalaupun belum, ya puji Tuhan bagus, malah untuk wawasan atau buat mengedukasi teman-teman semua agar menghimbau kalaupun ada teman, saudara ataupun siapapun itu yang mungkin pernah bercerita mengenai dia ikut trading ataupun yang sudah masuk dalam trading itu dan belum sampai jauh, sekiranya segera diingati atau dinasehati seperti itu, atau enggak share beberapa konten saya seperti itu. Saya memang buat konten tidak sebagus seperti youtuber yang lain kayak gitu, karena tujuan saya membuat konten itu tepat sasaran kayak gitu dan meminimalisir korban berikutnya yang berjatuhan. Selain itu saya juga butuh support Bapak Ibu semua untuk apa? Untuk mengepres mengepres agar si marketing atau konsultan yang platform baru ini itu dia tidak bisa bergerak lagi seperti itu. Karena mau tidak mau, kalau ini saya sudah publish seperti itu, pergerakan mereka, ini kayaknya sudah sempit kita karena sudah ada yang bahas ini seperti itu. Nah, itu selain itu juga kenapa ini langsung saya open, saya iniin semua seperti itu agar lebih cepat saya penanganannya, agar lebih cepat seperti itu. Itu kenapa saya buat konten-konten mungkin masih jauh dari kata sempurna, masih jauh dari kata yang terbaik. Oke, itu intermezzo dari saya sebelum saya masuk ke part yang 33. Oke, kita masuk. Ini tabel of content kali ini. Saya akan bahas mengenai anggota grup scam ini, terus introduction dari konsultan, awal mulanya, review platform, internal platform LSEC, bukti transfer, ini web LSEC yang official, ini statement dari LSEC official, kayak itu ini market analis, mungkin nanti saya coba sampaikan seperti apa. Ini kesimpulan dan ini kontak saya. Oke, ini kita masuk di anggota grup scam. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat semuanya. Ini konsultan LSEC-nya, namanya si korban ini menamai konsultan ini Pak Chandra, seperti itu. Ini kontaknya, ini kontak personnya, seperti itu. Nah, ini anggotanya, anggota grup ini ada namanya ini dan ini. Dan yang pasti, saya mencurigai, kalau mencurigai, bukan mencurigai sih istilahnya, mengerucut pikiran saya itu ke sini. Ini yang membawa si korban untuk bisa mengenal LSEC ini lebih dalam, masuk ke grup WA seperti itu. Nah, di satu sisi ini kan foto profilnya Pak Chandra seperti ini. Ini grupnya namanya grup pertukaran investasi LSEC kayak gitu. Nah, ini ada 3 anggota. Kenapa yang si korban tidak ada? Karena dia sudah dikeluarin. Ini bahasanya Anda bukan lagi anggota grup ini, dia sudah dikeluarin seperti itu. Nah, ini nama grupnya, dan mereka sudah membuat
grup ini itu grup yang nomor yang 7, berarti sebelumnya atau setelahnya mungkin ada, seperti itu. Nah, di satu sisi, nah ini, itu saya kenapa kasih masuk ini screenshotan ini, karena kan banyak korban yang kontak saya, yang hubungi saya, sharing pengalaman seperti itu, dan saya juga mencari tahu siapa sih konsultan marketingnya. Nah, ini itu konsultan juga kayak gitu yang pernah dia nangani korban yang lain juga. Nah, kalau dilihat foto profilnya sama, namanya beda kayak gitu, nomor HP-nya juga beda. Dengan kata lain apa? Ini orangnya mungkin satu. No, kalau dari saya sih, saya nggak terlalu percaya dengan foto profil ini. Bisa foto profil orang lain lah yang dipakai. Namanya mungkin nama orang lain juga. No. Terus nomor HP kan bisa gonta-ganti seperti itu. No, tapi ini dia sama kayak itu, foto profilnya sama. Oh, ini sekalinya pelakunya seperti ini. Jadi kita mencoba membuat flowchart-nya itu, jadi Pak Chandra atau Pak Romi kayak gitu, dia punya turunan korbannya si ini seperti itu gitu. Nah, di sisi lain ini kalau platform LC kan namanya Pak Chandra kayak gitu. Kalau korban saya yang lain, yaitu yang di TMX atau yang dimanapun kayak gitu, itu namanya Pak Romi kayak gitu, tapi foto profilnya sama gitu. Oke, ini perkenalan kayak gitu, perkenalan dari konsultan kayak gitu, introduction-nya dari konsultan. No, ya bla 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 lah istilahnya. No, pasti dia perkenalan dulu, telepon A sampai Z kayak gitu. Nah, tapi memang kalau saya lihat di websitenya yang yang official itu, itu memang LSEC ini memang ada seperti itu. Nah, ini saya tidak baca semuanya, tapi coba kita baca 1-2 aja. Saya telah bekerja sebagai konsultan panduan transaksi keuangan selama 12 tahun. Saya pertama kali bekerja sebagai analis data di Wall Street di Amerika Serikat, dan sekarang saya bekerja sebagai konsultan investasi di London, Inggris pada tahun 2023. Dana yang saya perdagangan di bawah bimbingan saya mencapai luar biasa 3,6 triliun US dollar ini. Luar biasa. Bukan rupiah lagi tapi dolar. Nah, ya luar biasa lah istilahnya. Mereka juga pasti bagaimana pengen mengajak si korban untuk menginvestasikan duitnya ke dalam ini seperti itu. Banyak banget seperti itu. Dia bilang juga, tempat saya bekerja. Oke, izinkan saya memberitahu Anda tentang perusahaan tempat saya bekerja. Perusahaan saya saat ini berlokasi di London, Inggris, alamat ini seperti itu, dan telah berdiri selama 6 tahun. Perusahaan memiliki lebih dari 150, ya samalah dengan introduction dari konsultan dari scam trading seperti itu. Seperti itu sih. Nah, ini juga udah introduction dari konsultan LC mengenai perusahaannya, dan hal ini juga sering dipakai lah konsultan atau mentor kayak itu scam trading untuk menggait korban kayak gitu. Nah, ini awal mulanya seperti itu. Nah, jadi ini saya baca. Saya awalnya diperkenalkan dari seorang teman yang juga ikut bisnis ini. Terus dia perlihatkan hasilnya selama dia ikut bisnis. Bisa bangun rumah, bangun usaha, dan lain-lain. Ya sama, namanya juga marketing kayak gitu. Tapi biasanya korban bilang ini teman atau apa. Padahal saya pun juga mengalami. Saya pun juga sebagai korban kayak itu. Korban yang mungkin udah dalam banget. Karena waktu saya jatuh terlalu dalam, itu saya cari di YouTube, itu tidak ada pembahasan itu. Ada 1-2, tapi itu bukan scam, tapi aslinya kayak gitu. Terus dan saya coba googling kayak gitu, saya searching kayak gitu, ya memang aslinya ada, web aslinya kayak gitu, tapi sekalinya belum ada yang bahas sampai spesifik, sampai seperti apa sih alurnya kayak gitu loh. Ya walaupun nggak 100% 100% mengupas atau mengulas, tapi setidaknya range-nya 50-70 atau 80 kayak itu, membahas step-stepnya dalam platform itu seperti apa. Maksudnya step-step di di scam trading seperti itu. Tapi waktu saya ngalami itu belum ada. Itu kenapa
eh, saya buat ini semua untuk teman-teman, bapak-bapak, supaya tidak jatuh lebih dalam lagi. Tujuan saya positif, tujuan saya ya karena hidup kita lahir tidak bawa apa-apa, mati pun juga kita nggak bawa apa-apa sama sekali. Apapun itu kita nggak bawa apa-apa, yang kita bawa apa? Amal kebaikan kita, apa yang sudah kita lakukan buat orang lain, kita bermanfaat nggak buat orang lain. Walaupun itu hal sekecil apapun, setidaknya kita bisa membantu buat orang lain. Membantu orang lain bukan cuma dalam sekedar materi. Satu lagi saya mau sampaikan, membantu orang lain itu bukan soal materi, bukan sekedar berapa besar nominal yang harus kita keluarkan, seperti itu. Dan saya berharap apapun yang saya sampaikan ini bermanfaat buat orang lain, seperti itu. Nah, terlihat di atas bahwasanya marketing atas nama si Mira memamerkan apa yang sudah didapat dari hasil bisnis yang selama diikuti. Ya, tapi istilahnya benar atau tidaknya kayak itu kita nggak tahu, namanya juga orang pamer kayak gitu. Tapi namanya usaha kayak gitu, apa si marketing pengen si korban mengetahui lebih dalam lagi kayak gitu. Nah, dia sering marketing ini nyerang ke psikologi si korban, seperti itu. Oke, ini review platform. Nah, ini alamat kalau Bapak Ibu mau lihat seperti itu. Nah, dan sebelumnya saya bahas ini, saya mohon izin bahwasanya memang ada LSEG yang official, yang resmi, dan yang saya bahas ini, yang kali ini itu yang LSEG yang scamnya kayak gitu. Nanti juga di slide berikutnya itu ada yang officialnya, nanti saya juga perlihatkan kok. Nah, ini LSEG. Nah, kalau dari tampilan sih sama, warnanya sama, ini persis sama kayak Setra. Cuma apa? Sama. No, ini bannernya diganti, logonya pun diganti, caranya sama, semua sama. Kayak itu. Dan kata lain apa? Ini template buat ini itu saya kira sama kok. Servernya pun juga sama. Karena saya sudah tahu sebelum-sebelumnya dan seiring dengan pengalaman terkait review seperti ini, sehingga saya hafal seperti itu. Saya tutup, saya hidden kayak gitu akunnya kayak gitu, akun si korban, karena saya menghargai, saya istilahnya hanya bongkar modusnya ini aja, tidak usah perlu tahu siapa yang memberi sumber ke saya, nggak usah. Yang penting modusnya ini kita udah pahami, seperti itu. Ini sama dengan scam trading yang sebelum-sebelumnya, hanya saja kayak gitu, banner dan logonya diganti seperti itu. Oke. Next. No. Ini internal platform dari LSEG. Nah, ini alamatnya kalau Bapak Ibu mau ini, mau ngetes. Tapi kalaupun ngetes ini biasanya loh ya, strateginya mereka itu 1-2 kali itu cair. Tapi kalau Bapak Ibu udah diminta yang gede, nggak usah. Ini biasanya 1 kali, 2 kali cair, tapi yang ketiga nggak usah. Tapi kalau bisa sih nggak usah sama sekali kayak gitu. Nggak usah sama sekali lah, namanya juga scam ini. Tampilannya sama persis. Cara tradingnya juga sama. Saya juga pernah mengalami seperti ini. Dan kita tidak bisa menghakimi, kita tidak bisa ngejudge si korban. Udah tahu scam kayak gini, udah tahu itu penipuan, masih lanjut. Saya sebagai korban kadang saya sedih. Namanya manusia tidak pernah ada yang katanya sempurna. Setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Kesalahannya baik itu kecil, sedang maupun besar pun tetap namanya kesalahan. Tapi tergantung kita mau berbalik ke jalan yang benar atau enggak, kayak itu. Dan setidaknya kalau udah tahu ini salah, next saya harap sih udah cukup lah, jangan diulangi lagi kayak gitu. Itu aja. Justru saya mohon buat Bapak Ibu sekalian yang mungkin belum kena, memberi support, memberi dukungan, memberikan effort yang lebih kayak gitu. Ayo mari kita sama-sama viralkan, ayo mari kita sama-sama dukung kayak gitu untuk pihak berwajib bongkar ini semua, seperti itu. Nah, ini kita kembali ke pokok bahasan. Ini sama persis lah.
Ini sama persis, no. Cuma ini ada banner-bannernya kayak itu yang buat mempercantik kayak gitu ini tas. Oke, next. Nah, ini bukti transfer kayak gitu. Untuk rekening sumber saya tutup, seperti itu. Nah, ini beberapa bukti transfer yang saya bisa sampaikan kayak gitu. Ini tujuan Cucu Widya, Raffi, Wiranga. Saya open di sini, tapi yang pengirim atau si korban saya tutup seperti itu. Jadi istilahnya apa? Ini loh, realnya itu sudah ada kayak gitu. Jadi kalau Bapak Ibu bilang saya masih ragu ya, saya masih yakin kalau ini benar, platform ini benar, no. Saya mau bilang saya lagi harus dengan apa saya meyakinkan. Satu, saya selalu bilang ke korban yang mungkin agak ngeyel kayak gitu. Satu, Bapak, saya terus terang saya memang tidak punya ikatan darah sama Bapak, tapi saya sebagai makhluk sosial, sesama makhluk ciptaan Tuhan, saya nyampein bahwasanya Bapak komitmen stop aja. Saya tidak ada hubungan darah, saya tidak ada hubungan saudara ataupun apapun itu, no. Tapi satu hal saya sampaikan, mending stop, komitmen untuk stop. Tapi kalau si korban itu masih ngeyel dan mau lanjut, ya istilahnya semua keputusan balik ke masing-masing kayak gitu. Tapi setidaknya kita udah nyampein kebenaran, kita udah menyampaikan ini loh kebenarannya seperti ini, seperti itu sih gitu. Nah, kita masuk di websitenya LSEG yang official. Ini coba saya buka kayak gitu. Ini lseg.com. Ini yang officialnya kan itu. Kalau namanya official itu bottom webnya itu pasti lengkap. Set mapnya ada, kontak asnya ada, kayak itu banyak yang di yang di websitenya LSEG official yang resmi ini juga banyak. Bisa dilihat tampilan di samping program website lseg.com sudah dipastikan ini merupakan website yang aslinya. Bagian bottom webnya sudah banyak dibahas terkait fraud itu, penipuan kayak itu. Nah, ini juga saya sampaikan di slide berikutnya pun saya coba bahas apa yang disampaikan seperti itu. Nah, ini tampilan websitenya LSEG yang resmi. Jadi Bapak Ibu mohon hati-hati seperti itu. Nah, ini yang resminya. Kalau yang sebelumnya itu sama sekali scam itu. Nah, ini statement LSEG official. Ini yang resminya. Resminya dia menyampaikan. Ini dalam bahasa Inggrisnya, ini dalam bahasa Indonesianya. Seperti itu. LSEG tidak menawarkan aplikasi perdagangan seluler. Yaitu LSEG tidak memproduksi, menjual, atau menawarkan akses publik ke aplikasi perdagangan seluler dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menyetor uang, membeli aset, dana, sekuritas, atau mata uang kripto. Terkopi ya Bapak Ibu ya, paham ya? Jika Anda diundang untuk menambahkan uang ke situs web desktop atau aplikasi seluler apapun menggunakan LSEG atau merek, logo, atau merek dagang grup lainnya, mereka tidak berafiliasi dengan LSEG dan dapat menyebabkan aktivitas penipuan. Bahkan ini statementnya langsung dari LSEG secara resmi, dia menyampaikan terkait ini. Itu. Oke. Masih nggak percaya lagi? Kita lanjutkan lagi. Ini juga penyampaian dari official websitenya LSEG. LSEG tidak akan pernah menghubungi Anda untuk peluang investasi, sedangkan yang scamnya tadi itu ada konsultan marketing yang menghubungi. Seperti itu. Korelasinya dapat kan Bapak Ibu? Semoga Bapak Ibu paham sampai di sini. Dalam kampanye baru-baru ini, penjahat yang menyamar sebagai LSEG, ini bahasa Indonesianya. Nah, ini bahasa Inggrisnya. Saya kutip dari websitenya kayak itu, bahwasanya ini saya sampaikan kayak gitu buat masyarakat Indonesia seperti itu, dan mungkin teman-teman di luar negeri seperti itu. Bahwasanya apapun yang apapun yang menyamarkan
LSIK ini, LSIK sudah menyampaikan di website resminya, dalam kampanye baru-baru ini penjahat yang menyamar sebagai LSIK diamati menawarkan informasi orang dalam atau opsi investasi awal dalam penawaran umum perdana yang akan datang. Penipuan baru-baru ini telah mengambil banyak bentuk dengan beberapa individu mengatur untuk bertemu langsung dengan penjahat yang menyamar sebagai perusahaan yang terdaftar di LSIK atau LSIK untuk memfasilitasi transfer dana investasi. Setelah setoran awal, lebih banyak investasi diminta dan dana akhirnya dicuri oleh penipu. Ini statement resmi dari LSIK. Mau gerak seperti apa lagi, Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu ada mungkin saudaranya atau korban langsung kayak gitu, setelah saya sampaikan seperti ini, apakah masih mau lanjut atau komitmen untuk stop? Seperti itu. Tapi semua pilihan tergantung pada masing-masing individu. Seperti itu. Tujuan saya hidup itu cuma sementara. Setidaknya saya hidup bermanfaat buat orang lain, walaupun secara fisik terus terang saya juga dikejar debt collector, dan di satu sisi mungkin aset saya juga akan kesita, agunan terkait pinjaman bank saya, karena saya sudah nggak mampu lagi untuk membayar utang bank yang senilai 35 juta per bulannya. Mungkin dalam beberapa bulan lagi juga akan disita aset saya, karena saya sudah berserah penuh dan saya sudah kuatin mental saya, dan saya sudah ngobrol ke keluarga, tidak apa-apa lah, kita mulai dari nol lagi kayak gitu. Tapi setidaknya apa yang sudah saya alami ini tidak dialami oleh Bapak Ibu sekalian atau saudara-saudara sekalian semua, seperti itu. Oke, ini kesimpulan. Poin pertama, ini total kerugian dari si korban. Nah, itu saya sampaikan bahwasanya estimasi ini sekitar 131 juta dari platform LSIK ini. Seperti itu. Terus platform LSIK, jangan coba-coba untuk masuk ke platform lsik.net. Ini G-nya 2 dan .net. Karena setelah kita bahas panjang lebar, sudah bisa dipastikan ini scam trading. Tuh. Terus LSIK official, dari pernyataan resmi LSIK sudah dijelasin semua terkait scam atau fraud trading yang mengatasnamakan LSIK. Seperti itu. Nah, ini kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Saya juga tidak lupa mencantumkan kontak saya. Saya selalu dikuatkan dengan firman-firman Tuhan, bahwasanya nggak ada yang mustahil kok bagi Tuhan. Untuk Tuhan bisa mengungkap ini semua. Semua pasti ada waktunya. Waktunya Tuhan pasti yang terbaik. Kayak gitu. Ini juga kontak person saya. Monggo kalau ada yang mau sharing, ataupun mungkin itu pengalaman pribadi, mungkin orang tua, atau mungkin saudara dari Bapak Ibu sekalian, monggo silahkan. Saya selalu open 24 jam kayak itu. Kalaupun malam ada yang kontak saya dan belum saya bahas, belum bisa balas, mungkin saya lagi istirahat, seperti itu sih. Nah, di akhir kata saya terima kasih Bapak Ibu semua sudah nonton konten saya dari awal pertengahan sampai akhir kayak gitu. Semoga video ini bermanfaat. Kalau Bapak Ibu berkenan, Bapak Ibu bisa membantu hal ini untuk bisa publish kayak gitu dan bisa dilihat banyak orang dan bermanfaat buat orang lain yang banyak. Jangan lupa untuk sebentar saja untuk ngeklik subscribe, mungkin komen seperti itu, klik like. Kalaupun ini bermanfaat buat orang lain yang mungkin saudara atau teman kayak gitu dari Bapak Ibu sekalian yang lagi mengalami hal sama seperti ini, Bapak Ibu share aja kayak gitu untuk bisa sadar mereka, karena saya pun dulu juga nggak sadar-sadar Bu, Bapak Ibu kayak gitu. Saya juga nggak sadar-sadar saat mengalami seperti itu, kayak sifatnya kayak terhipnotis seperti itu. Tapi it's okay lah. Apapun itu, setiap manusia pasti punya kesalahan, tapi belajar untuk bangkit kayak gitu butuh waktu memang. Itu aja yang saya mau sampaikan, Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara sekalian. Terima kasih. God bless you all. Bye-bye.